Assalamualaikum Sobat Subang sekalian, ketemu lagi di channel Muhammad Wasa, channel yang mengulas tentang dunia cupang ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cupang dalam satu lubukan bisa tumbuhnya sama lah ya, atau mendekati sama nih kayak ini ya. Jadi gedenya sama. Jadi bagaimana tekniknya, dan biasanya satu lubukan itu pasti ada yang kecil, ada yang gede, tumbuhnya cepat, ada yang lambat, dan lain sebagainya. Nah, ini tips saya supaya dalam satu lubukan gedenya sama atau paling tidak mendekati sama tumbuhnya, ya kan. Biasanya kan keluhan-keluhannya itu kalau satu lubukan padahal makannya juga dikasih makan yang sama, tapi kok hasilnya enggak sama. Nah, ini juga sama ya, masih kecil-kecil, usia 3 minggu, tapi gedenya sudah imbang. Nah, bagaimana tipsnya? Oke, sobat cupang sekalian, kita akan bikin tips tapi di sini ya, di lubukan yang satu ini. Ini lubukan yang habis diganti, jadi agak bening ya. Nah, begini, ini kalau kita lihat ada yang apa namanya, yang kecil, ada yang sudah standar ya, udah sama, nggak jauh beda, tapi pasti ada juga yang kecil. Nah, bagaimana tekniknya sobat cupang kalian supaya tumbuhnya minimal mendekati sama atau sama lah ya. Sebab banyak juga yang menentukan, misalkan kayak tempatnya yang kecil, tentu tumbuhnya nanti akan tidak sama. Yang kedua, pola makan. Ini biasanya yang tumbuh lebih cepat itu makannya banyak, sedangkan yang kecil makannya sedikit. Ya, umum saja ya. Tetapi kalau ini begitu saja, tiap kali begitu, maka akan ketinggalan jauh dengan teman-temannya. Nah, tip ini ingin menjadikan supaya satu lubukan yang sama dengan makanan yang sama, ini tumbuhnya pun juga sama atau mendekati sama. Oke, sobat cupang kalian, ini adalah salah satu sampel saya pada video kali ini. Usianya 1,5 bulan, ada yang sudah agak gede, ada yang masih kecil. Nah, bagaimana teknik yang biasa saya lakukan adalah begini sobat cupang sekalian, kita kasih makan ya, kita kasih makan, pola makannya ya. Kalau tadi wadahnya kadang-kadang ya menyesuaikan ya, sebab tidak semua kita punya tempat yang luas, sehingga dengan tempat yang boleh dibilang ini tidak begitu luas ya, tapi tumbuhnya bisa sama. Kemudian tiap bulan sekali diganti ya, supaya tidak banyak sampah atau semakin agak bening, dan itu bisa sehat bagi cupang. Nah, yang ketiga ini yang sangat menentukan adalah pakannya. Nah, ini semenjak usia 1 bulan ini sudah saya kasih makan cacing ya, makan cacing. Nah, kayak begini sobat cupang sekalian, kita kasih makan cacing. Itu di tengah itu ada semacam wadah ya, atau tempat tutup toples. Tutup toples itu yang supaya cacingnya tidak kemana-mana. No, tuh kan, kalau yang gede-gede ganas sekali kan ya, ganas sekali, jadi makannya lebih banyak, tentu tumbuhnya juga lebih banyak. Nah, bagaimana supaya seimbang? Ini kan yang kecil pasti kalah nih, ini yang kecil bingung, dia mau makan apa, bingung kan. Ini juga di sebelah sini, nah itu juga sama, di bawah pun juga sama, makannya kalah banyak, kalah cepet. Itu ada yang lucu, itu kecil tapi makan cacing gede, jadi nggak muat. Nah, supaya seimbang sobat cupang sekalian, kita kasih makan yang cukup, itu kata kuncinya ya. Tempat oke, sudah tidak ada masalah. Oksigen oke, tidak ada masalah.
kasih daun ketapang dan lain sebagainya sudah tidak ada masalah. Pakan ini yang mesti diseimbangkan. Diseimbangkan itu bagaimana? Kita sudah kasih makan pokok, makan cacing ya. Yang gede pasti akan makan cepat, yang kecil kesulitan, otomatis mesti kita seimbangkan dengan apa ini namanya, kutu ya. Nah ini kutunya ya, saya kasih tahu, ini stok cadangannya. Tapi tekniknya gini sobat bang sekalian, kita kasih makan cacing dulu sampai betul-betul kenyang, dan yang kecil pasti kan akan ketinggalan. Nah kadang-kadang malah gak kebagian ya, cacing yang kecil-kecil, casut itu ya, yang kecil-kecil juga dimakan oleh yang gede-gede, sehingga yang kecil mau makan yang gede nggak muat mulutnya, sehingga mesti ketinggalan. Nah sehingga kita seimbangkan dengan kutu ini, maksudnya sobat cupang, kita tetap kasih kutu supaya yang kecil punya kesempatan untuk makan. Kalau tidak begini maka akan ketinggalan ya. Jadi yang kecil bisa makan kutu dan sebagian kecil cacing, dan yang gede akan tetap makan cacing. Itu siasatnya sobat-sobat sekalian. Oke, mantap nggak? Mantap. Ini yang jadi pengalaman saya, yang kemudian semuanya jadi tumbuhnya mendekati sama. Sebab cacing akan lebih memilih cupang akan lebih memilih cacing ketimbang kutu untuk yang sudah gede-gede itu. Sedangkan yang kecil yang tidak punya banyak kesempatan makan cacing, dia bisa makan kutu yang kita sediakan ini. Oke, begitu sobat-sobat sekalian ya. Tetap semangat, tetap kita tetap kita semangat dalam di farm kita. Semoga sukses dan mudah-mudahan video ini manfaat untuk semua. Oke, sekian saya ucapkan assalamualaikum, sampai ketemu di video-video selanjutnya.